Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang timer ya. Sebelumnya kita juga sudah pernah buat beberapa percobaan dengan timer itu. Nah, timer ini pada pertemuan ke-7 kita akan coba untuk membuat sebuah game sederhana ya. Pertama nanti kita buat project baru dulu. Jadi seperti biasa file new project ya. Jadi kita buat untuk menampilkan sebuah project baru. Kemudian di dalam form itu nanti kita buat sebuah label. Label ini bisa kita edit ya. Misalkan ini label 1, kita ganti tulisannya dan warnanya ya. Nanti kita perbesar supaya ini tujuannya untuk sebagai awal permulaannya dulu ya. Jadi pertama dari form ini kita ambil sebuah komponen, kemudian tambahkan labelnya. Sebelum label itu ada panel dulu ya, maaf. Jadi ada panel dulu yang warna biru besar ini, kemudian tambahkan sebuah label. Kemudian selanjutnya kita tambahkan program agar panel ini nanti menghilang ketika kita klik enter. Jadi ini menggunakan event keypress ya. Jadi saat pertama kali dijalankan, kemudian event load, kemudian kita ingin agar panelnya ini dia menghilang gitu. Kemudian ketika ditekan enter dia langsung muncul formnya saja. Jadi kita ketikkan program untuk teksnya itu ada praktikum tik 3, kemudian ada sebuah perintah ya, tekan enter untuk memulai gamenya. Jadi ketika nanti pertama kali dijalankan akan muncul tulisan ini, kemudian user itu bisa klik enter untuk menghilangkan si panelnya tadi. Ini sebagai contoh, ini kalau kita punya programnya ini formnya, nanti kita sebuah panel satu panel, ini namanya panel 1 ya. Kemudian ini label 1. Nah, kemudian kita running. Nah, runningnya seperti ini, nanti akan muncul formnya praktikum tik 3, kemudian ini tekan enter untuk mulai game. Nah, kita tekan enter, maka nanti akan masuk ke area form untuk gamenya seperti itu. Nah, kita ketikkan programnya di area keydown event ya. Nanti dia akan masuk untuk mengecek penekanan keyboardnya. Selanjutnya kita bisa melakukan kontrol terhadap komponen di dalam form yang kita buat. Di sini ada sebuah picture board. Teman-teman bisa tambahkan sebuah picture board dulu. Saya stop dulu ya. Dari keyboard, nanti keyboardnya dia akan mengarahkan ke kanan, ke kiri ya. Dan spasinya itu nanti untuk mengeluarkan misalkan perintah tembakan atau shooting gitu. Di sini kita gunakan perintah sama ya, di keycode nanti sama dengan keypress, pilihnya enter berarti dia akan menanggapi perintah enter dari keyboard. Kemudian kalau key-nya ada right berarti untuk tanda panah ke kanan ya. Kalau key left berarti dia perintah ke kiri. Kemudian ada key space berarti keyboard untuk spasinya gitu. Sementara ini kita pakai basic box dulu untuk mencoba apakah aplikasinya sudah berjalan atau belum. Basic box nanti ketika ditekan
enter berarti kan mulai ke game, kemudian ke kanan berarti dia menunjukkan message box bahwa penekanan tombol perintah ke kanan gitu ya. Kemudian ke code untuk left-nya message box nanti menunjukkan dia perintah ke dan seterusnya. Untuk keypress-nya itu tadi kita bisa panggil di bagian form event-nya. Jadi sebelah kiri ini kita punya form event, kemudian sebelah kanannya nanti event programnya apa, ada keydown, ada keypress dan sebagainya ya. Jadi kalau di running nanti muncul seperti ini, ada keypress-nya, dia berarti spasinya ditekan dan seterusnya. Kemudian kalau kita ingin menjalankan sebuah komponen, nah, di sini misalkan adalah sebuah permainan untuk tembak-tembakan ya, misalkan kita gunakan gambar pesawat, ini sederhana dulu, misalkan bebas ya gambarnya, kita ambil sebuah picture box, kemudian picture box untuk pesawatnya kita tulis dengan shooter, kemudian satunya lagi adalah misil ya, nanti ukurannya disesuaikan saja sesuai dengan aplikasi yang ingin dibuat, kemudian baru kita setting di bagian image-nya. Jadi kita tambahkan image-nya bisa dalam bentuk PNG ya, jadi supaya transparansinya tidak ada ya, jadi kelihatan seperti pesawat beneran gitu. Kita ambil dua komponen tadi. Nah, ini saya kecilkan dulu. Ini adalah picture box pertama, kemudian kita bisa setting bisa dari background color atau dari image-nya ya. Kemudian yang ini adalah picture box yang kedua. Kita bisa setting image-nya juga. Ketika sudah dimasukkan, baru kita tambahkan program untuk tadi. Pertama kita visible-in dulu ya, jadi tidak terlihat dulu, visible-nya di-false-kan dulu. Kemudian ketika sudah mulai, kita atur posisinya ada di sesuai dengan posisi awalnya. Misalkan saya ada di pojok kiri, itu ada di 0, 0 ya, kiri 0, nah dia koordinat x, y-nya 0,221 ya di saya, nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan ukuran formnya tadi. Kemudian kalau tadi dipencet kanan muncul message box, kita ubah tadi message box-nya dengan nama dari komponennya. Tadi adalah namanya shooter, berarti posisi shooternya, jadi posisi shooternya dia bergeser ke kanan gitu. Kalau kita ke kanan berarti left-nya ditambah 5 atau pengen range-nya lebih jauh ya 10 gitu. Berarti dia akan ketika diklik kanan dia akan bergeser ke kanan 5 koordinat 5 titik gitu. Kalau kita klik panah kiri berarti dia dikurangi 5. Artinya dia akan bergeser ke kiri 5 titik ya, koordinat ya. Dia seperti akan bergeser berjalan seperti itu. Kemudian ketika diketik spasi, ini dia akan masih ini ya, masih tulisan dulu. Nanti kita coba yang ini dulu supaya bergeserannya jalan atau tidak gitu. Kita coba running dulu. Ini tadi ditutup seperti itu ya. Kita tekan enter untuk memulai program. Nah, ini kita bisa geser komponennya, ini pesawatnya bisa geser ke kanan ke kiri ya, seperti itu. Nah, ini yang tujuannya untuk mengejar target dia ada di posisi di mana gitu kan. Mau ke atas juga nanti bisa tinggal di program lagi ya. Ini kita coba ke kanan kiri dulu. Oke, sudah jalan. Selanjutnya berarti misilnya kita tinggal misilnya kita program supaya ada di posisi
default awalnya di atas pesawatnya misalkan ya, di dekat pesawatnya gitu. Jadi posisinya ada di sedikit di atas, berarti 12, misalkan ya 210 gitu ya. Nanti disesuaikan lagi. Kemudian untuk misilnya itu juga mengikuti posisi daripada pesawatnya. Jadi ketika digeser ke kanan ke kiri juga otomatis dia ada di atas pesawat itu. Kemudian ketika dia ditekan spasi, dia akan meluncur ke atas ya, meluncur ke atas. Berarti bisa ditambahkan posisi X atau X-nya ya, Y-nya ya. Jadi dia naik terus ke atas gitu. Nah, ini berarti dia gerakannya dia mengikuti posisi daripada si pesawatnya. Dia ada di titik atas yang terus seperti itu. Kemudian agar dia bisa berjalan ke atas itu ditambahkan sebuah timer. Di timer ini nanti akan menggerakkan supaya dia berjalan per misalkan 500 milisecond atau interval 10 milisecond ya. Kita tambahkan timer, double klik timer, kemudian kita tambah intervalnya misalkan 1 dulu, gerakannya cepat ya, udah cepat. Oke, kita tambahkan ketika pertama kali dijalankan, berarti pengen defaultnya posisinya ada di sebelah kiri shooter dan misalnya ada di atas, kemudian timernya kita otomatis kita jalankan. Berarti timernya di-enablekan true ya. Baru setelah itu timer true berarti dia bisa mengaktifkan misilnya. Jadi misilnya akan diaktifkan. Nah, dia manggil misilnya, jika dia visible true, maka dia akan itu kan naik ke atas ya. Jadi nambah 10 titik, 10 titik, 10 titik gitu terus menerus. Kemudian kita coba running programnya. Kita klik enter, kemudian kita geser-geser, kemudian posisinya bebas ya. Nah, itu dia selalu ada ya. Misalnya ketika kita space berarti misalnya itu ada terus gitu. Seperti itu. Kalau dia sudah lewatin formnya berarti otomatis si misalnya menghilang ya. Counternya sampai dengan maksimum daripada ukuran dari formnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan sebuah komponen lain ya, misalkan monsternya atau aliennya atau pesawat lain yang jumlahnya satu, misalkan satu dulu, nanti kita tembak, kemudian dia menghilang, bisa ketika kena misil dia bisa menghilang, kemudian selanjutnya bisa ketika menghilang ada muncul lagi di posisi yang lain seperti itu, atau picture-nya ada banyak sehingga ketika tembak dia menghilang nanti masih ada temannya yang lain ya, bisa ditembak untuk dikejar satu-satu. Kemudian selanjutnya bisa juga dilanjutkan untuk si musuhnya bergerak juga. Jadi tambahkan sebuah timer, kemudian gerakan musuhnya itu supaya dia bergerak misalnya dari kanan sampai mentok, belok ke kiri gitu ya. Nanti terus sampai ke bawah, jika musuhnya tidak habis dia akan nabrak si penembaknya jadi kalah gitu. Tapi kalau dia berhasil menghabiskan semua musuhnya, targetnya itu, maka berarti usernya menang gitu. Bisa kita buat seperti itu. Ini contoh untuk satu
musuh ya, satu musuh. Nanti kalau dia ditembak, otomatis dia akan muncul di tempat lain. Kemudian dia dikejar untuk digeser kanan kiri. Kemudian ketika ditembak dia muncul lagi di tempat lain seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh untuk musuh yang banyak yang bisa bergerak secara otomatis ya. Jadi dia bergerak dari, misalkan muncul dari kiri atas, geser ke kanan, nanti dia sudah sampai ke kanan dia akan rada turun sedikit ya, turun ke kiri, nanti turun lagi, belok ke kanan dan seterusnya sampai dia mencapai posisi dari penyerangnya. Jadi kalau dia tidak habis maka otomatis game gitu, game over. Tapi kalau dia habis berarti dinyatakan menang. Nah itu dia muncul ya, seperti itu. Kita bisa tembak satu-satu dengan spasi ya. Timernya bisa dipercepat untuk menggerakkan kecepatan misi maupun target musuhnya. Gitu ya. Nah ini kalau musuhnya habis dia menang, tapi kalau dia tidak sampai habis, nah ini dia apakah mau main lagi apa enggak gitu. Ada pesan seperti itu juga. Dia berarti dia main lagi, otomatis seperti itu ya. Bisa mengejar targetnya. Seperti itu. Jadi diberi kesempatan 2 kali ketika kalah ya. Ketika kalah dia bisa nyoba lagi sekali, ketika 2 kali kalah dia bisa game over. Oke, bisa dicoba ya. Oke. Di otak-atik jadi supaya belajar ya, menarik. Ini backgroundnya kita bisa ganti juga. Untuk gambar bisa di download saja bentuk PNG, misalkan bentuk roket ya, untuk misalnya juga bisa untuk luar angkasa, misalkan untuk misalnya kita ganti dengan roket. Kemudian backgroundnya ini menggunakan gambar antariksa, misalkan luar angkasa. Kemudian pesawatnya bisa pakai UFO ya, misalkan. Bebas, macam-macam saja sesuai selera, itu disesuaikan saja. Oke, itu saja untuk pemaparan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.